Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema persiapan Prapon ke-21, tentunya dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, ada Coach Yulizar dan juga Bang Freddy dari pengurus besar Taekwondo Indonesia. Kita tadi membahas, ini yang sangat menarik sebetulnya pemirsa, yang cukup jarang kita bahas sebenarnya di pembicaraan olahraga, karena seorang atlet itu selain dia punya teknik yang bagus, dia punya fisik yang bagus, juga harus punya mentalitas dan prinsip juga yang bagus ya, Coach ya. Terbukti dengan beberapa atlet yang diganti ini bukan persoalan tekniknya yang kurang bagus ya, Coach, tapi justru masalah disiplin seperti apa, Coach? Ya, balik-balik mungkin itu masalah juga ke mentalitas, ya kan? Karena mungkin mereka tidak siap untuk menjalani proses latihan yang diperlukan agar kualifikasi kemampuannya itu bisa bersaing dengan atlet-atlet di nasional. Ya, apalagi ya hampir 50% atlet kita usianya dari baru naik junior ke senior. Kalau kita nggak latihannya intensif, disiplinnya nggak bagus, maka nggak bakal tercipta mentalitas bertanding yang tinggi nanti. Sehingga otomatis nanti juga begitu ke nasional dia gugup nantinya. Bukan masalah teknik mungkin, bukan masalah teknis bertandingan, tapi karena nggak disiplin itu dari awal, mentalitasnya tidak terbentuk. Gitu. Artinya juga beberapa juga menganggap ini sebagai sampingan, mungkin bukan orientasi utama, mungkin seperti itu juga ya, Bang. Akhirnya juga mencari-cari alasan untuk tidak ikut berlatih nih mungkin. Kalau dari Bang Freddy sendiri, bagaimana nih Bang menanggapi atau menyikapi perihal bahwa atlet ini bukan hanya sekedar kekuatan fisik dan juga teknik yang digunakan, tapi juga prinsip. Seperti apa pandangannya? Iya, padahal ini kan hal yang paling mendasar bagi sukses atau tidaknya atlet tersebut. Yaitu nantilah kita bicara masalah teknik, masalah perform atau segala macam kan. Kalau mentalnya, psikologisnya juga tidak bagus, dia nggak akan berhasil. Jadi sebelum orang itu jadi champion, pribadinya juga harus sebagai champion gitu nah. Betul. Ya, jadi kalau ya seorang champion itu kan dia harus punya disiplin yang bagus, kemudian harus punya manajemen waktu yang bagus, ya kan. Kemudian bagaimana dia memaintain hari-harinya supaya bisa sinergi antara kegiatan sehari-hari dengan kegiatan latihan seperti itu. Dan juga istirahat cukup, pola makan yang bagus. Nah, kalau ini tidak ada dalam diri seorang atlet, ya kita perjuangan juga percuma gitu kan. Dia bakal gagal itulah. Nah, sekarang kita adakan seleksi ini baik secara teknik, sudah kita laksanakan seleksi, baik secara fisik kita sudah lihat perform atlet ini. Sekarang kita lihat seiring berjalannya waktu ini disiplinnya seperti apa, kemauannya seperti apa, gitu kan. Kemudian ada nggak anak ini punya impian sendiri? Oh, saya harus lolos. Punya target sendiri. Punya target sendiri, dan itu kelihatan. Dari lebih terpacu biasanya. Ya, dari program latihan yang dia laksanakan seperti itu. Jadi kalau dia punya mental Swan juara, apapun kendala dia akan hadir di sesi latihan. Seperti itu. Karena ada target yang harus dia capai gitu ya, Bang. Harus target. Jadi ini bukan sebenarnya ini bukan target Pemprov, ini bukan target Bengkulu, target atlet. Yang kita perjuangkan ini kan atlet. Betul. Ya, imbasnya nanti ya nama besar provinsi kita, ya kan. Ya coachnya jadi terangkat, provinsinya jadi terangkat itu. Betul. Berarti artinya pemerintah dan juga pengurus dalam hal ini itu memfasilitasi itu kan. Pemain utama di sini adalah para atlet. Nah, setelah kita persiapkan semuanya, kita serahkan kepada pribadinya masing-masing. Terakhir ke coach nih, harapan dan juga berkaitan dengan tema kita tentunya coach, berkenaan dengan
agenda-agenda ke depan yang akan dilaksanakan oleh atlet-atlet taekwondo di Bengkulu nih, Coach? Silakan. Baik, setelah ada tahapan yang harus dilalui oleh seorang atlet apabila dia ingin berlaga atau berkompetensi di event seperti PON. Dia pertama harus melewati yang namanya event kejuaraan cabang atau kejuaraan kabupaten. Kemudian kejuaraan yang diadakan oleh kota. Kemudian kejuaraan yang diadakan oleh daerah atau provinsi Bengkulu. Kemudian yang skupnya open turnamen, dia nasional tapi open turnamen. Kemudian itu tadi kembali ke seleksi kejurnas, yaitu kejuaraan event yang namanya kejurwil. Di Indonesia ini terbagi menjadi 5 wilayah. Bengkulu termasuk ke dalam wilayah 2. Kemudian naik lagi ke kejurnas. Baru kemudian kita bisa berbicara untuk seleksi atlet backup PON. Jadi dari tahapan-tahapan itu tadi, maka akan terciptalah mentalitas atau bisa memotivasi dari diri seorang atlet itu tadi agar memiliki impian dan tujuan kenapa dia harus ikut dari awal itu ikut olahraga ini. Dengan proses yang Betul. sangat panjang tersebut ya. Sebab kalau tidak ya tidak ada tujuan atau memotivasi diri sendiri, dia nggak akan terpacu. Gugur di tengah jalan misalnya, Coach. Betul, ya. Oke. Jadi ini acara kita ini akan kita ikuti dalam 3 hari ke depan, merupakan puncak acara, puncak dari latihan yang diikuti selama ini, puncak dari event yang diadakan oleh pengurus pemerintah daerah yang sudah terjalin selama ini yang akan kita hidup ini. Jadi besar harapan kami, minta juga doanya kepada seluruh masyarakat Bengkulu agar atlet-atlet kita ini terkhusus cabang olahraga taekwondo agar bisa memenuhi target minimal lolos untuk ikut event ke PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun depan. Oke, Coach, siap, Coach. Ya. Doa yang terbaik yang Siap. pastinya untuk taekwondo di Indonesia, khususnya taekwondo di Provinsi Bengkulu. Tanpa terasa nih, Coach dan juga Bang Freddy, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sama-sama. Ya. Dan akhirnya pemirsa, saya Puso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.